Shalom keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ke-24 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu memberi dari kekurangan. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati dan sukacita kita bernyanyi memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 135 ayat 1 dan 2. Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan pelihara kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini yang tertulis di Ibrani 13 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan,
sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami, agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hikmat
Firman Tuhan epistel untuk kita minggu ini yang tertulis di Lukas 21 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini membuat lebih banyak daripada semua orang itu." Kita sama-sama. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian minggu ke-24 setelah Trinitatis hari ini
tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergilah ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, membaca kisah pelayanan dan hidup Nabi Elia, kita menemukan pemeliharaan Allah, Providentia Dei, yang luar biasa. Pemeliharaan Allah yang mengalir di musim hujan, mengalir di musim panas. Kita mulai dengan lawan-lawan Elia. Lawan-lawan Elia bukanlah orang sembarangan. Ahab, raja Israel, dan istrinya Izebel yang jatuh dalam penyembahan berhala. Tercatat beberapa kali Elia konfrontasi dengan Ahab maupun Izebel. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1, di hadapan Ahab, Elia mengatakan, "Tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Elia dengan berani mengatakan hukuman atas kejahatan Ahab. Dan benar selama 3 tahun hujan tidak turun. Maka tidaklah heran dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 17, Ahab menyebut Elia sebagai pembawa bencana atau malapetaka atas Israel. Manang di bahasa Batak didok si bahem mago. Beberapa saat kemudian bentrok lagi. Penyebabnya kebun anggur Nabot. Dengan licik, Izebel merebut kebun anggur Nabot yang menolak memberikannya kepada Ahab. Elia dengan berani mengatakan, anjing akan memakan Izebel di luar tembok Yisrael. Keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung.
Bagaimana dengan Ahab? Elia mengatakan, di tempat anjing menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilati darah Ahab. Baik Ahab, Isabel, maupun seluruh keluarganya mati mengenaskan, dan sebagian besar tidak dikuburkan secara layak. Sebenarnya Elia seorang diri melawan Raja Ahab dan Ratu Isabel bisa diibaratkan dengan cicak melawan buaya, tidak sebanding. Tetapi atas kehendak Tuhan, Nabi Elia selamat dan memenangkan perkaranya. Saudaraku sekalian, selain Ahab, Elia juga berhadapan dengan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Adu kuasa. Allah siapa yang benar-benar hidup. Caranya, masing-masing mempersembahkan korban. Siapa yang mendatangkan api dari langit untuk membakar korban itu, itulah Allah yang benar. Sejak pagi sampai petang, Nabi Baal itu berseru-seru. Bahkan ada yang melukai dirinya. Namun api tak muncul juga. Namanya juga ilah, Allah yang mati. Tetapi Allah mengirimkan api dari langit, menjilat habis korban bakaran. Bahkan air yang menggenangi parit pun habis dijilat nyala api. Satu orang melawan 450 Nabi Baal. Itu juga sebenarnya tidak sebanding. Tetapi Elia dimenangkan karena percaya kepada Allah. Beriman bukan berarti segala sesuatu menjadi mudah. Tetapi beriman membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Firman Allah telah menjamin, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dak sipailaon nasa naporsea di ibana. Selain itu, selain manusia, orang lawan Elia adalah alam. Elia memang diperintahkan Tuhan menyampaikan hukuman atas Ahab berupa musim kemarau. Tetapi Elia juga berada dalam situasi itu. Elia terimbas musim kemarau. Tuhan Allah menyatakan pemeliharaannya atas hambanya itu. Mula-mula Elia disuruh bersembunyi di tepi sungai Kerit. Elia minum dari sungai itu. Bagaimana dengan makanannya? Tuhan menyuruh burung gagak membawa roti dan daging padanya setiap pagi dan petang. Saat musim kemarau, Elia tidak kekurangan makanan. Makannya tetap teratur dan enak pula. Roti dan daging melalui burung gagak, yaitu burung pemakan daging itu. Tuhan memelihara hidup Elia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya banyak cara yang tak terduga untuk memelihara hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan, burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dipelihara. Burung di udara yang tidak punya program bagaimana hidup esok hari. Hidupnya dipelihara Tuhan, apalagi kita. Setelah beberapa waktu, sungai Kerit menjadi kering. Tuhan berfirman kepada Elia, pergilah ke Sarpat. Saudaraku, Sarpat kira-kira 120 km ke arah Sidon. Elia berangkat ke Sarpat karena kekeringan. Siapa yang akan memelihara hidupnya di sana? Di sana tidak ada keluarga, di sana tidak ada saudara, di sana tidak ada yang Elia kenal. Siapa yang akan memelihara hidupnya? Oleh Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi ia makan. Dan Elia pun berangkat. Sesampainya di pintu gerbang kota itu, tampaklah seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Mulanya Elia meminta air untuk minum. Tetapi ia juga meminta sepotong roti. Janda itu berkata, ia hanya punya sedikit tepung di tempayan dan sedikit minyak di buli-buli. Ia sedang mengumpulkan kayu api, mengolah bahan yang ada untuknya dan untuk anaknya.
kemudian mereka makan, lalu mati. Sebab inilah makanan terakhir. Saudara, ternyata janda itu miskin bukan karena musim kemarau, sebab ia masih punya air untuk diminum. Janda itu miskin memang karena hidupnya benar-benar susah. Elia berkata, "Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari bahan yang ada itu. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Pilihan yang sulit. Ibarat makan buah si malakama. Kalau janda itu melakukan perintah Elia, Elia makan dan tetap hidup, tetapi janda dan anaknya akan mati. Sebaliknya, kalau janda itu tidak melakukan permintaan Elia, ia dan anaknya makan, lalu bagaimana dengan Elia yang sudah berjalan 102 km itu? Ini adalah persoalan yang sangat pelik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah rangkaian mujizat sedang dimulai. Mujizat sering dirancang Tuhan melalui sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit. 5 roti dan 2 ikan milik seorang anak kecil tidak berarti apa-apa untuk 5.000 orang lebih. Air jadi anggur, mujizat pertama, dirancang melalui 6 air di tempayan yang sebenarnya untuk membasuh kaki para undangan. Demikian juga janda di Sarfat. Ia mau melakukan apa yang diminta Elia kepadanya. Dan luar biasa, tepung di tempayan tidak berkurang. Demikian juga minyak di buli-buli tidak berkurang. Seperti yang dikatakan oleh Elia kepadanya. Saudaraku sekalian, mujizat itu terjadi ketika janda Sarfat selesai dengan dirinya dan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Itu yang terjadi. Ia hanya punya sedikit tepung dan minyak. Sebenarnya untuknya pun tidak cukup, apalagi dibagi untuk anaknya dan untuk Nabi Elia. Tetapi janda itu mau berbagi. Berbagi bukan karena kasihan, berbagi karena taat perintah Tuhan. Jadilah mujizat itu. Ini mirip dengan anak kecil yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan miliknya kepada Yesus. Mujizat yang besar itu dimulai dari apa yang ada padanya. Dan yang ada padanya itu sedikit. Artinya, dengan apa yang ada kita miliki pun, kita bisa menjadi mujizat bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam gereja mula-mula, kesediaan jemaat Tuhan untuk memberi dan saling menerima satu sama lain menjadi penarik bagi orang lain, akhirnya menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Jemaat mula-mula dan masa kini bukanlah jemaat kaya atau jemaat terpandang di tengah-tengah masyarakat, tetapi dengan sukacita jemaat Tuhan memberi dari kekurangannya, dan itulah yang membuat orang lain merasa diterima dalam persekutuan dengan baik. Kita ingat Paulus di welcome oleh Aquila dan Priscilla melalui keramahannya. Elia diterima melalui keramahan janda di Sarfat. Paulus dan rombongannya diterima di Malta. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah lelah berbuat baik. Jadilah murah hati, seperti Bapamu adalah murah hati. Marilah kita menjadi berkat dan memberi dari kekurangan. Mangalehon, nakpe di bagasan hahurangan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Engkau memberikan hati yang berbagi kepada kami di dalam setiap kekurangan kami. Demikianlah kiranya gerejamu, jemaat Tuhan saling mendukung, saling menerima satu sama lain, sehingga tercipta persekutuan yang penuh kasih. Ajar kami ya Bapa, melalui firman-Mu yang kami dengar pada hari ini, memberi dengan sukacita, sekalipun dalam kekurangan, tidaklah merugikan kami.
bahkan di dalam kesediaan kami untuk memberi dari kekurangan kami, disitulah mujizat Tuhan telah dimulai. Biarlah kami semua yang hadir dan mendengar firman ini boleh menjadi berkat dan sukacita, sekalipun kami memiliki kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan. Berkati ya Bapa, umat-Mu, saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan berikan mereka umur panjang, dan Tuhan tambah-tambahkan berkat sukacita atas hidup mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, berikan ya Tuhan kesembuhan dan kesehatan yang baik atas mereka. Biarlah iman pengharapan mereka senantiasa boleh teguh sambil menunggu dan menanti jawaban atas seluruh doa dan pergumulan kesembuhan dan kesehatan mereka. Seluruh tugas, aktivitas, dan pelayanan, bahkan setiap persekutuan dan pelayanan gerejamu di sepanjang minggu ini, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kiranya melalui segala pelayanan dan persekutuan itu, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.